Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Walia. Saya akan mempresentasikan studi kasus tentang isu hak kerja dan ketenagakerjaan dalam penuntasan ujian akhir semester di mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang berita tentang PHK 6 karyawan Dewa Persibut Spinusi.com telah diskriminatif kepada pekerja yang diupload pada artikel Tempo di tanggal 10 Januari 2025. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pemutusan hubungan kerja terhadap 6 pekerja PT Portal Media Nusantara merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan manajemen perusahaan media tersebut. Ini menyebutkan manajemen Pinasi.com telah membedakan status di antara pekerja, seperti tidak diberikan kontrak kerja, gaji layak, hingga PHK. Mari kita akan bahas. Ringkasan beritanya itu pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 6 pekerja PT Portal Press Media Nusantara atau Pinusi.com merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan manajemen perusahaan media tersebut. Manajemen Pinusi.com membedakan status di antara pekerja seperti tidak diberikan kontrak kerja, gaji layak, hingga PHK. Pada 3 Juni 2024, 6 pekerja Pinusi.com mulai memasuki kerja berdasarkan draft kontrak yang dikirimkan manajemen Pinusi.com pada tanggal 2 Juni 2024 atau 1 hari sebelum para karyawan itu bekerja. Dalam kontrak kerja tertulis perjanjian kerja berdasarkan waktu tertentu atau PKWT untuk masa kerja selama 3 bulan hingga tanggal 2 September 2024. Namun, pada tanggal 1 Juli 2024, 6 pekerja diputus hubungan kerjanya secara sepihak tanpa alasan apapun. Dari studi kasus berita sebelumnya, apa aja sih dampak dan hubungan terkait etika bisnis dalam kasus tersebut? Mari kita bahas. Sektor bisnis apa yang terdampak dalam isu tersebut? Kasus ini terjadi di sektor media dan jurnalistik yang merupakan bagian dari industri kreatif dan komunikasi massa. Isu PHK ini berdampak tidak hanya pada perusahaan terkait, tetapi juga pada citra industri media secara keseluruhan, terutama dalam hal-hal praktik ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Teori etika bisnis dalam kasus tersebut. Pada kasus tersebut terdapat beberapa teori etika bisnis, antara lain A. Etika deontologi. Dari perspektif deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan pekerja dengan adil dan tidak melakukan PHK secara diskriminatif. Jika perusahaan melakukan PHK tanpa alasan yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara etis karena melanggar hak-hak dasar pekerja. B. Etika utilitarianisme. Dari sudut pandang utilitarianisme, keputusan PHK harus membawa manfaat terbesar bagi semua pihak. Jika PHK hanya menyebabkan lebih banyak kerugian, seperti bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, bagi perusahaan terkena dampak reputasi, dan bagi konsumen hanya mendapatkan berita kualitas rendah, maka tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Solusi terbaiknya adalah mencari alternatif yang lebih menguntungkan bagi semua pihak, seperti penyesuaian gaji atau penugasan ulang karyawan. C. Etika keutamaan. Menurut etika keutamaan, perusahaan seharusnya bertindak dengan kebajikan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab. Dalam kasus ini, Pinusi.com seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang etis dengan memperlakukan karyawan secara manusiawi dan adil, bukan hanya berdasarkan kepentingan bisnis semata. Dampak terhadap bisnis konsumen dan masyarakat. Dampak yang terjadi terhadap bisnis konsumen dan masyarakat yaitu dampak terhadap bisnis yang pertama adalah penyebaran informasi yang tidak netral. Jika pekerjaan di PHK adalah jurnalis independen, ada potensi media menjadi lebih berpihak pada kepentingan tertentu. B. Potensi gugatan hukum. Karyawan yang di PHK secara tidak adil bisa mengajukan tuntutan hukum yang berisiko meningkatkan beban operasional kepada perusahaan. C. Turunnya produktivitas dan moral karyawan. Ketidakadilan dalam PHK dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi karyawan yang masih bekerja, sehingga produktivitas akan menurun. Dampak terhadap konsumen. A. Menurunnya kualitas jurnalistik. Jika jurnalis yang diberhentikan adalah pekerja kompeten, kualitas berita yang dihasilkan perusahaan bisa menurun. B. Ketidakpercayaan terhadap media. Konsumen yang mengetahui isu ini bisa kehilangan kepercayaan terhadap media tersebut sehingga trafik dan engagement bisa menurun. Dampak terhadap masyarakat. Persepsi buruk bagi pekerja media. Jika kasus ini dibiarkan, hal ini bisa menjadi contoh buruk bagi industri media lainnya dalam memperlakukan karyawan. B. Reputasi perusahaan akan tercoreng. Kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Pinusi.com sebagai media yang kredibel.
Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah kasus PHK terhadap 6 karyawan Pinusi.com menunjukkan adanya indikasi ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor media. Tindakan perusahaan yang dianggap diskriminatif oleh Dewan Pers dapat merusak reputasi bisnis, menurunkan kepercayaan publik, serta berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan. Dari sudut pandang etika bisnis, keputusan PHK ini bertentangan dengan prinsip keadilan, deontologi, manfaat terbesar bagi banyak pihak, atau utilitarianisme, serta nilai kebajikan dalam kepemimpinan perusahaan atau etika pertanian. Referensi atau sumber yang saya gunakan ada 3, yaitu Etika Bisnis Pengertian Teori Prinsip dan Contohnya yang dipublish oleh Kompas.com, Etika Bisnis Pengertian Prinsip Manfaat dan Penerapannya oleh Mitrans, dan studi kasus PHK 6 karya Dewan Pers tersebut Pinusi.com telah diskriminatif ke pekerja yang dipublish pada Tempo. Sekian presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.